Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Penumpang Hantu. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke teman-teman, mau tahu seperti apa kisahnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Malam itu, aku hendak melakukan perjalanan dari Kulon Progo menuju ke kampung halamanku yang ada di Probolinggo, Jawa Timur. Telepon dari orang tuaku yang mengabarkan jika saudaraku tiba-tiba meninggal dunia, membuatku mau tidak mau malam itu harus pulang ke rumah entah bagaimanapun caranya. Meskipun aku pun tahu, jika malam itu di tempat kerjaku, tidak ada satupun orang yang bisa kuajak untuk menemani perjalananku karena semua orang yang ada di kantorku saat itu sedang tur dalam kota. Karena perlu kalian tahu, aku memang bekerja di salah satu agen tur dan travel yang beroperasi di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan singkat cerita, karena aku harus hadir di saat pemakaman saudaraku yang akan dilakukan esok hari. Akhirnya tanpa pikir panjang, malam itu aku pun pulang ke kampung halamanku seorang diri. Malam itu, waktu sudah menunjukkan pukul 21.30. Aku memulai perjalananku tentu saja dengan perasaan yang sangat tidak karu-karuan. Rasa kehilangan yang masih tidak bisa kuterima, seolah menyelimuti hati yang akhirnya membuatku waktu itu mengemudi sambil melamun melihat ke arah jalanan yang terlihat semakin lama sudah semakin sepi. Dan seiring berjalannya waktu, aku pun sampai di daerah yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Rasa lapar yang mulai mengganggu, akhirnya memaksaku untuk berhenti sejenak di salah satu tempat makan yang ada di pinggir jalan waktu itu. Dan setelah memarkirkan kendaraan, aku pun seketika masuk ke dalam tempat makan tersebut dan memesan makanan yang memang sudah disediakan. Singkat cerita, setelah aku selesai makan malam, aku pun kembali ke arah mobilku dan hendak melanjutkan perjalananku. Namun anehnya, ketika aku masih memutar mundur mobil dan kuarahkan ke jalan raya, tiba-tiba aku malam itu dihadang oleh seseorang yang terlihat seperti sedang meminta bantuan. "Mas, stop," teriaknya sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah depan mobilku. Awalnya, aku sempat mengira jika orang itu adalah tukang parkir yang ada di tempat makan tersebut. Namun setelah kulihat dengan lebih teliti lagi, ternyata dugaanku salah. Karena, malam itu aku melihat orang yang menghadang mobilku, adalah seorang wanita muda dengan pakaian merahnya yang terlihat rapi. Dan setelah mobilku berhentikan, aku pun dihampiri oleh wanita tersebut di jendela pintu yang memang berada tepat di sampingku. "Mas, mau ke arah mana?" ucapnya keras. "Mau ke Jawa Timur, Mbak. Ada apa ya?" jawabku sambil membuka sedikit kaca mobilku. "Saya boleh numpang sampai Kediri apa gak ya Mas? Masnya mau ke Jawa Timur mana?" sahutnya. "Oh iya silahkan Mbak, saya mau ke Probolinggo," jawabku sopan. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Malam itu, tanpa pikir panjang, aku memberi tumpangan wanita yang belum jelas asal-usulnya tersebut. Dan singkat cerita, setelah wanita itu masuk ke dalam mobilku, aku pun seketika melanjutkan perjalananku dengan sesekali melirik ke arah wanita yang duduk tepat di sampingku tersebut. "Mbak, ini dari mana kok sendirian saja?" ucapku memulai percakapan. "Saya mau pulang Mas," jawabnya singkat dengan nada suara yang sedikit lirih. "Asli Kediri ya Mbak? Kok jauh banget sampai sini? Mbak kerja di sini ya?" imbuhku. "Enggak Mas. Mas namanya siapa?" ucapnya mengalihkan pembicaraan. "Saya Dimas Mbak." "Mbaknya siapa?" jawabku sopan. "Saya Mirna Mas," sahutnya. "Oh iya Mbak Mirna, salam kenal ya," ucapku. "Iya Mas," jawabnya singkat. Selama perjalanan, tentu saja aku terus mencoba mengajak ngobrol Mbak Mirna, karena selain agar aku tidak merasa ngantuk,
semua itu kulakukan agar aku juga tidak bosan berada di dalam kendaraan. Namun sayangnya, setiap kali aku mengajak untuk berkomunikasi, wanita yang mengaku bernama Mirna tersebut hanya menjawab dengan singkat seolah tidak nyaman jika diajak untuk berbicara. Mengetahui hal itu, aku pun seketika diam dengan tidak lagi terlalu banyak tanya karena aku pun takut menyinggung perasaannya. Dan tidak beberapa lama kemudian, bau parfum mobilku yang biasanya tercium sedap, malam itu tiba-tiba berubah menjadi bau bunga melati yang entah dari mana datangnya. Dan tidak berhenti di situ saja, AC mobil yang sebelumnya terasa sangat dingin pun, malam itu seolah menjadi tidak berfungsi karena di dalam mobilku saat itu, hawa yang kurasakan adalah hawa panas yang tidak seperti biasanya. Kok jadi panas gini sih, pikirku. Mengetahui hal itu, aku mencoba tetap diam dengan tidak membicarakannya kepada Mbak Mirna, karena aku pun tahu, saat itu aku melihat Mbak Mirna dalam kondisi melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. Dan dengan tetap menahan semua yang kurasakan, akhirnya aku pun melanjutkan perjalananku tersebut yang semakin lama terasa semakin membosankan. Dan anehnya, di tengah-tengah aku masih memacu kendaraanku, tiba-tiba Mbak Mirna mengucapkan pertanyaan yang terdengar sangat mencurigakan. "Mas Dimas ini rencananya mau lewat mana?" tanya Mbak Mirna tiba-tiba. "Saya biasanya lewat Sragen, Ngawi dan terus ke timur, kenapa ya?" Jawabku, "Lewat Magetan saja ya Mas." Sahutnya, "Mau lewat kaki Gunung Lawu?" Tanyaku, "Iya Mas," jawabnya. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut. Karena aku pun tahu, jalur Magetan-Madiun, merupakan jalur yang melewati rute tepat berada di kaki Gunung Lawu yang kutahu. Jalur tersebut adalah hutan yang sangat gelap jika sudah larut malam. "Waduh, di situ jalannya naik turun Mbak, lagian ini sudah larut malam, apa gak bahaya lewat jalan itu, di situ jalannya di tengah hutan loh." Ucapku sopan, "Gak apa-apa Mas. Aman kok, di situ banyak yang kenal sama aku. Nanti aku turun sebelum Madiun deh sepertinya," sahutnya. Dan entah apa yang ada di pikiranku saat itu, malam itu tanpa pikir panjang, aku pun menuruti ajakan Mbak Mirna untuk melalui jalur tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya aku pun sampai di kawasan yang berada tepat di bawah kaki Gunung Lawu tersebut. Sebuah jalanan yang didominasi dengan tanjakan dan tikungan, membuat aku malam itu harus lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan mobilku. Dan tidak hanya itu, kabut di area tersebut, waktu itu juga sangat tebal menutupi pandanganku. Lampu sorot mobilku yang tak mampu menembus tebalnya kabut, seolah memberi tanda jika tidak seharusnya aku melalui jalan tersebut di malam itu. "Jalannya sepi sekali ya Mas," ucap Mbak Mirna tiba-tiba. "Iya Mbak, ini kan memang bukan liburan atau akhir pekan, jadi ya sepi deh, biasanya kalau weekend, di sini juga ramai kok meskipun malam hari," ucapku sambil melihat ke arah jam tanganku yang ternyata sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan dengan tetap terus berkonsentrasi, aku pun terus memacu kendaraanku perlahan hingga akhirnya aku sampai di kawasan hutan yang jauh dari keramaian. Malam itu, kondisi jalanan tersebut benar-benar sangat sepi dengan tidak adanya satupun kendaraan yang terlihat melintas. Bahkan aku pun juga masih ingat, malam itu aku beberapa kali melihat ke arah spion untuk melihat bagaimana keadaan di belakang mobilku. Namun sayangnya, semua yang terlihat hanyalah kegelapan. Dan setelah beberapa saat berjalan, Mbak Mirna yang sebelumnya hanya diam, malam itu tiba-tiba sedikit bergumam dengan sesekali tertawa-tawa kecil mencurigakan. "Hihihihihihi," ucap Mbak Mirna dengan sesekali menggeleng-gelengkan kepalanya. "Orang ini kok aneh ya," ucapku dalam hati sambil melirik ke arah Mbak Mirna yang saat itu terlihat tidak terlalu jelas karena keadaan yang memang sudah sangat gelap gulita. Dan tidak berhenti di situ saja, di tengah-tengah jalanan yang terlihat sangat sepi, Mbak Mirna tiba-tiba sesekali menoleh ke arah luar dengan membuka kaca mobilku seolah-olah sedang menyapa seseorang. "Hei, ngapain di situ? Hai," teriak Mbak Mirna dengan sebagian kepalanya sudah dikeluarkan dari dalam mobilku. Mengetahui hal itu, jantungku yang sebelumnya tenang,
malam itu seketika berdetak dengan sangat kencang. Tubuhku yang sebelumnya diam pun, saat itu juga tiba-tiba gemetar tidak karuan karena aku mulai merasakan, jika Mbak Mirna ini sepertinya bukanlah manusia, melainkan setan. Ya Allah, sepertinya Mbak Mirna ini bukan manusia deh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ucapku dalam hati dengan tidak lagi berani menoleh ke arah Mbak Mirna. Dan anehnya, ketika aku gugup dan menduga jika Mbak Mirna bukanlah manusia, tiba-tiba Mbak Mirna menoleh ke arahku dengan tangannya yang memegang tanganku yang seolah saat itu dia tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Mas, kenapa kok kelihatannya tegang gitu? Ucap Mbak Mirna sambil menatapku dengan tatapan aneh yang disertai dengan sedikit senyuman. Mengetahui hal itu, rasa takutku sudah seperti tidak bisa lagi kutahan. Nafasku yang terasa sesak dengan seluruh tubuhku yang juga telah bergetar hebat, sudah menunjukkan jika malam itu aku benar-benar merasa ketakutan luar biasa. Dan dengan menahan semua itu, tentu saja aku tetap berusaha memontrol diri karena aku pun tahu, saat itu aku sedang dalam keadaan mengemudi. Gak apa-apa Mbak, Mbak Mirna turun di mana? Ucapku singkat dengan perasaanku sudah sangat tidak karu-karuan. Turun di sini saja Mas, sahutnya. Tahukah kalian, ketika Mbak Mirna mengucapkan kalimat, turun di sini saja, malam itu aku benar-benar masih berada di kawasan hutan dengan tidak adanya bangunan rumah atau apapun yang terlihat berdiri. Semuanya nampak tetap gelap gulita dengan tidak adanya satupun lampu jalan yang menerangi. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main dengan tubuhku yang juga seketika bergetar kencang. Hah, di sini, ini kan masih hutan, jawabku memastikan meskipun sebenarnya aku sudah menduga jika Mbak Mirna adalah setan. Iya Mas, stop, nah, di sini saja, ucapnya sambil menunjuk ke arah sebelah kiri jalan. Dan tanpa banyak tanya lagi, akhirnya malam itu pun aku segera memberhentikan kendaraanku tepat di pinggir jalan sesuai arahan dari Mbak Mirna. Terima kasih ya Mas, hati-hati di jalan, ucapnya sambil turun dari mobilku perlahan. Iya Mbak, jawabku singkat, dengan selanjutnya aku pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Selama perjalanan setelah aku menurunkan Mbak Mirna, pikiranku sudah campur aduk tidak karuan. Rasa takut, bingung dan linglung, seolah bercampur menjadi satu di tengah-tengah mataku yang masih melihat ke arah jalanan malam itu. Waktu itu, aku seperti orang linglung Mas, aku dihadang aku berhenti, aku diajak lewat jalan gelap aku mau, dan aku disuruh berhenti pun saat itu aku seketika berhenti. Bahkan, selama di dalam kendaraan pun, wanita tersebut hanya diam dengan sesekali berbicara seperlunya. Dan anehnya, aku sadar jika dia bukan manusia baru ketika aku sampai di kawasan hutan tersebut. Dan tidak hanya itu, waktu itu aku juga seperti baru tersadar, kok bisa-bisanya, aku bersedia diajak lewat jalur tersebut di malam yang sudah selarut itu. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama berjalan, akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat di pom bensin karena pikiranku yang tidak enak jika aku harus melanjutkan perjalananku di malam itu. Hal itu bukanlah tanpa alasan, karena sesaat setelah aku menurunkan Mbak Mirna, di dalam mobilku aku kembali mencium aroma bunga melati yang sangat menusuk. Dan tidak hanya itu, AC yang ada di bagian tengah mobilku pun, malam itu beberapa kali menyala dengan sendirinya seperti sengaja dihidupkan oleh seseorang yang pada kenyataannya, tidak ada satupun orang di dalam mobilku saat itu selain aku. Dan akhir cerita, aku pun berhenti dan beristirahat di pom bensin yang ada di pinggir jalan raya hingga waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalananku menuju kampung halamanku dengan membawa sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah bisa aku lupakan. Semoga, dengan adanya cerita ini, bisa menjadi pelajaran agar kita bisa lebih berhati-hati lagi ketika sedang bepergian. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian.